Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Gadis Jelita yang Menjadi Tumbal Bos Konveksi. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di suatu sore yang panjang di Pekalongan, Eli duduk termenung di teras rumahnya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit dipenuhi warna-warna oranye yang merona. Di sekitarnya, setumpuk kain berwarna-warni menumpuk seperti mosaik yang menanti untuk dihidupkan. Eli, seorang perajin handal dengan jarum dan benang, merasa kebosanan merayapi hari-harinya. Meski mahir menjahit, pekerjaan sebagai penjahit di Pekalongan semakin sulit ditemukan. Toko-toko konveksi besar lebih memilih mesin daripada tangan manusia yang cermat. Eli merasa kecewa dan frustasi, meratapi angan-angannya yang hancur seperti kain yang terbuang begitu saja. Setumpuk kain yang berwarna-warni menantang Eli untuk menciptakan kisah baru. Walaupun sepi pekerjaan, ia tidak pernah kehabisan ide untuk menciptakan kreasi-kreasi indah. Namun, kreativitasnya terasa terkenang oleh keadaan yang tidak memihak. Teras rumah yang sepi menjadi saksi bisu atas kekecewaan Eli yang terus berkecamuk di dalam hatinya. Angan-angannya seperti kain-kain yang menumpuk di sekitarnya, terasa kosong dan tidak bermakna. Ia menginginkan lebih dari sekedar hidup monoton di Pekalongan. Tanpa pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya, Eli merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar. Hari itu, langit menyaksikan Eli yang terus termenung, berharap bahwa suatu hari nanti, angan-angannya yang kosong akan diisi oleh peluang baru yang membawa warna-warni dalam hidupnya. Dalam keheningan di teras rumahnya, suara gemericik telepon membuyarkan lamunan Eli. Ia mendapati dirinya berdiri di ambang sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah jalan hidupnya. Ragunya terasa begitu nyata, namun rasa penasaran membuatnya akhirnya mengangkat telepon yang tergeletak di meja dekatnya. Halo El, ini Novi. Seru suara riang di seberang sambungan. Eli bisa merasakan semangat dan kegembiraan dari suara teman lamanya itu. Aku baru dapat tawaran pekerjaan El di sebuah konveksi besar di Jakarta. Mereka lagi butuh penjahit handal. Kamu mau ikut kan? Eli terdiam sejenak, merenung pada setumpuk kain di dekatnya. Jakarta, sebuah kota besar yang mungkin bisa menjadi lembaran baru dalam hidupnya. Pekerjaan penjahit yang sulit ditemukan di Pekalongan nampaknya menanti di sana. Novi yang selalu menjadi teman setia menawarkan peluang yang menjanjikan. Rasa ragu masih menyelinap di benak Eli. Jakarta bukanlah Pekalongan, kota besar dengan segala keramaian dan kehidupan yang begitu cepat. Akan tetapi, kebosanan dan kekecewaannya Eli di rumah menggoda Eli untuk mencari peluang baru. Ayolah El, ikut aku. Ini kesempatan bagus loh untuk kita. Desak Novi mencoba membujuk Eli yang masih terdiam. Tumpukan kain berwarna-warni menjadi saksi bisu atas pertimbangan yang sedang dijalani oleh Eli. Setelah sesaat, Eli akhirnya menjawab dengan nada yang penuh keyakinan. Baik Nov, aku ikut. Kita berangkatnya kapan? Suara tawa kecil Novi seolah menjadi jawaban atas keputusan yang diambil oleh Eli. Langkah baru di kota besar menanti membawa harapan dan misteri yang mungkin mengubah kehidupan selamanya. Dengan semangat baru yang menyala di dalamnya,
Eli memutuskan untuk menerima tawaran Novi. Mereka berdua membawa ransel penuh impian dan harapan, siap untuk melangkah menuju perjalanan baru ke Jakarta. Terhampar di hadapan mereka adalah langit senja, memberi salam pada petualangan yang akan mereka jalani. Mereka bergegas menuju terminal bus di Pekalongan. Mereka membayangkan bagaimana perubahan hidup besar menanti di ujung perjalanan ini. Bus malam yang akan membawa mereka ke ibu kota bersiap menanti di platform. Eli dan Novi menyusup masuk ke dalam bus dengan langkah-langkah penuh semangat, tak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari kisah yang tak terduga. Di dalam bus yang sepi, duduk di kursi empuk, Eli memandang keluar jendela, merenung pada cakrawala yang semakin gelap. Ia tidak bisa menahan senyuman campur haru, memikirkan betapa berani dan penuh tekad langkah yang sedang diambilnya. Novi duduk di sampingnya, berbicara antusias tentang rencana-rencana di Jakarta. Mereka berdua saling menyemangati, saling membayangkan masa depan yang cerah di tengah hiruk-pikuk kota besar. Hembusan angin malam yang masuk melalui jendela bus seolah membawa pesan dari takdir, mengantar mereka menuju pintu gerbang petualangan yang baru. Matahari akhirnya lenyap di ufuk barat, meninggalkan malam yang kini penuh bintang. Bus melaju dalam gelap, membawa Eli dan Novi ke petualangan yang penuh misteri dan rahasia di kota metropolitan Jakarta. Takdir mereka mulai terpintal dalam benang waktu, dan langit malam pun menjadi saksi bisu atas keberanian mereka untuk menghadapi apa yang akan datang. Dalam perjalanan menuju Jakarta, Eli dan Novi duduk di dalam bus yang penuh sesak dengan penumpang. Eli memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, merenung tentang langkah besar yang baru saja diambilnya. Novi duduk di sampingnya, mencoba mengalihkan perhatian Eli dengan bercerita tentang rencana-rencana seru di Jakarta. Namun, di tengah obrolan mereka, Eli merasa seolah ada mata yang tajam memperhatikan dari balik gelapnya bus. Pikirkan saja, El, di Jakarta, kita bisa punya kerjaan bagus, pengalaman baru, dan siapa tahu mungkin kita juga bisa, kata Novi dengan riang. Nov, aku merasa gak enak di sini. Hah? Gak enak di mana? Aku gak tahu, Nov. Tadi aku merasa seperti ada yang memperhatikan aku. Hah? Mungkin hanya perasaanmu saja kali, El. Kita sedang dalam perjalanan yang besar. Jangan berpikiran yang aneh-aneh lah, El. Eli mencoba mengabaikan perasaan anehnya, tetapi mata yang terus memperhatikannya membuatnya merasa tidak nyaman. Suara mesin bus dan bisikan penumpang di sekitarnya seolah-olah menyulitkannya untuk berkonsentrasi. Iya, Nov. Aku berharap begitu. Atau mungkin ini hanya kelelahan saja ya dalam perjalanan. Namun pandangan Eli terus memperhatikan bayangan-bayangan yang lewat di antara kursi bus. Suasana tegang menyelimuti dalam bis yang bergerak cepat ke tujuan yang belum mereka ketahui sepenuhnya. Tetapi keputusan untuk terus maju telah diambil, dan misteri yang mengintai di dalam bis menjadi prolog dari kisah yang akan segera terbuka di Jakarta. Setelah perjalanan yang panjang, Eli dan Novi akhirnya tiba di Jakarta. Mereka naik ojek dengan harapan tinggi menuju rumah bos konveksi yang bernama Arga. Ojek melaju di antara gemerlap lampu kota yang tidak pernah padam, membawa mereka ke tujuan yang menjadi pintu awal menuju mimpi baru. Sesampainya di depan konveksi, aroma kain segar dan suara mesin jahit menyambut mereka. Rumah konveksi tersebut nampak begitu sibuk dengan berbagai kain dan pakaian yang berserakan. Eli dan Novi diantar menuju ruang kantor oleh Arga, sang pemilik konveksi. Selamat datang, Novi. Aku senang kalian datang. Terima kasih, Pak Arga. Ini teman saya yang Pak Arga minta untuk menjahit. Ini tetangga saya dari kampung. Arga nampak ramah dan berwibawa. Dia memperkenalkan Eli pada lingkungan kerja di konveksi tersebut, menceritakan tentang pesanan-pesanan dari klien ternama dan bagaimana konveksi ini menjadi tempat perkembangan kreativitas para penjahit.
Kami mencari penjahit berbakat. Dan dari rekomendasi Novi, aku yakin kalian berdua pasti akan menjadi aset berharga di sini. Eli merasa antusias dan bersyukur atas sambutan hangat dari Pak Arga. Dia melihat sekeliling konveksi, mencerna atmosfer kerja yang penuh semangat. Setiap penjahit nampak sibuk menyatukan benang dan kain untuk menciptakan karya seni yang indah. Novi, Eli, selamat bergabung ya. Segera bergabung dengan tim dan mari berkreasi bersama, kata Arga kepada Eli dan Novi. Dengan pengenalan yang hangat, Eli dan Novi siap menyongsong hari-hari kerja baru di konveksi Arga. Suasana di rumah konveksi itu membuat mereka semakin yakin bahwa keputusan untuk datang ke Jakarta adalah langkah yang tepat. Dan dengan semangat baru, Eli siap memulai perjalanan barunya di kota yang penuh cerita ini. Pagi hari di konveksi Arga, Eli ditemani aroma kopi dan getaran mesin jahit yang semarak. Arga memanggil Eli ke ruangannya untuk memberikan instruksi kerja. Dengan senyuman ramah, Arga memberikan pandangan mata seorang pengusaha yang penuh semangat. Eli, mari kita bicara tentang pekerjaanmu di sini. Aku melihat bahwa Novi sangat merekomendasikanmu, dan aku sangat berharap kamu bisa menjadi bagian yang berharga di tim kami. Terima kasih Pak Arga. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik, ucap Eli kepada Pak Arga. Arga menjelaskan detail pekerjaan yang akan diemban oleh Eli, memberikan arahan tentang standar kualitas yang harus dicapai, dan menunjukkan lokasi tempat kerja yang nyaman. Eli merasa dihargai dan diakui keberadaannya di konveksi tersebut. Kami mencari kreativitas dan ketelitian. Melihat karyamu sebelumnya, saya yakin kamu punya potensi besar. Cobalah untuk beradaptasi dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang perlu klarifikasi. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Dengan semangat tinggi, Eli meninggalkan ruangan Arga. Ia merasa didukung dan diapresiasi, suatu yang sangat berbeda dari pengalaman kerjanya di Pekalongan. Arga memberikan tempat kerja yang nyaman dan mendukung perkembangan kreativitasnya. Seiring berjalannya waktu, Eli mulai menyatu dengan tim dan menunjukkan bakatnya. Pekerjaan yang sebelumnya terasa monoton di kampung halaman mereka, kini menjadi petualangan kreatif yang memotivasi. Dalam tempat yang penuh semangat ini, Eli merasa bahwa keputusannya untuk datang ke Jakarta dan bergabung dengan konveksi Arga adalah langkah yang membawa sinar baru dalam hidupnya. Eli memulai hari pertama di konveksi Arga dengan semangat yang tidak terbendung. Dikelilingi oleh mesin jahit yang berdebu dan suasana kerja yang penuh semangat, ia siap menunjukkan kemampuannya sebagai penjahit handal. Namun di tengah-tengah pekerjaan, Eli merasa sesuatu yang tidak wajar. Jarum mesin jahitnya bergerak sendiri tanpa dikendalikan, dan kain-kain yang diletakkan di dekatnya bergerak tanpa sebab. Perasaan aneh menyusup ke dalam dirinya, membuat merinding meskipun ruangan penuh dengan suara mesin dan aktivitas rekan-rekannya. Eli mencoba mengabaikan kejadian tersebut, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya semata. Ia fokus pada setiap jahitan yang ia buat, mencoba untuk tidak berpengaruh oleh keanehan yang terjadi di sekitarnya. Meskipun rasa tidak nyaman terus menyusulinya seperti bayangan yang sulit dihilangkan. Di sela-sela pekerjaan, Eli mengamati rekan-rekannya yang nampak tidak terganggu oleh kejadian tersebut. Mesin jahit mereka berjalan dengan lancar, dan kain-kain yang mereka kerjakan tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan aneh. Eli mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya efek kelelahan atau stres karena hari pertama kerja. Namun kejadian-kejadian misterius tersebut merambat di benaknya sepanjang hari. Saat hari mulai berakhir, Eli merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di konveksi Arga. Tetapi untuk saat ini, ia memutuskan untuk menutup mata terhadap kejadian itu,
berharap bahwa esok hari akan menjadi lebih baik. Di dalam ruangannya, Eli duduk di depan mesin jahitnya dengan tatapan kosong. Suasana di konveksi Arga yang seharusnya penuh semangat kreatif, kini menjadi hampa. Kejadian aneh yang terjadi sejak hari pertama kerja terus menghantuinya. Eli, kenapa kamu terlihat begitu lesu? Ada yang salah? Tanya Novi kepada Eli. Aku merasa seperti ada bayangan yang mengikuti aku, Nov. Bayangan yang tidak terlihat. Dan kejadian-kejadian aneh. Tadi mesin jahit bergerak sendiri lagi. Hah? Lu serius, El? Aku belum pernah mengalami hal seperti itu loh. Aku juga tidak tahu, Nov. Apa yang terjadi? Mungkin aku hanya kelelahan kali ya. Mungkin kita bisa minta bantuan Pak Arga atau rekan-rekan lainnya. Mungkin mereka punya penjelasan. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka, Nov. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini sendiri. Novi memberikan senyuman semangat, tetapi ia juga merasa keanehan di udara. Mesin jahit di sekitar mereka berderu, seperti mendengarkan percakapan mereka. Eli kembali fokus pada pekerjaannya, mencoba mengesampingkan perasaan tak nyaman yang terus menyelimutinya. Namun, tidak bisa dipungkiri, kehadiran bayangan tak terlihat itu semakin terasa kuat. Ia merasa seperti diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, El. Mungkin kita bisa mencari tahu lebih lanjut setelah pekerjaan selesai. Iya, Nov. Mungkin kamu benar. Jawab Eli pada Novi. Namun meski berbicara begitu, Eli masih merasa ada sesuatu yang tidak beres di konveksi tersebut. Kejadian aneh yang terus menghantuinya menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan, dan ia harus berhadapan dengan misteri ini untuk menjaga ketenangan dalam pekerjaannya. Hari-hari berlalu di konveksi Arga, dan meskipun suasana kerja menjadi semakin tidak nyaman, Eli mendapati dirinya selalu diperlakukan dengan baik oleh Pak Arga. Ia menjadi satu-satunya karyawan yang tidak merasakan kejanggalan tersebut. Pak Arga selalu memberikan senyuman hangat dan dorongan semangat, membuat Eli merasa dihargai. Eli, kamu sungguh penjahit yang handal. Pekerjaanmu selalu memuaskan klien. Aku senang memilikimu di tim kita. Terima kasih, Pak Arga. Saya berusaha memberikan yang terbaik. Pak Arga memberikan tempat kerja terbaik untuk Eli dan selalu memberikan apresiasi atas karyanya. Meskipun rekan-rekannya mengalami kejadian aneh, seperti mesin jahit yang bergerak sendiri, Eli sepertinya menjadi pengecualian. Eli berbicara pada Novi. Aku tidak mengerti, Nov. Mengapa aku satu-satunya yang tidak merasakan kejanggalan ini? Dan kenapa Pak Arga selalu memperlakukanku begitu baik? Kata Eli pada Novi. Novi pun menjawabnya. Mungkin Pak Arga melihat potensi besar dalam dirimu, El. Tapi aku setuju. Ini memang agak aneh. Apa kita harus bertanya langsung pada Pak Arga ya kali ya? Tidak, aku tidak ingin terlihat curiga. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari kita. Jawab Eli. Namun di balik perlakuan baik Pak Arga, Eli merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Setiap kali ia melihat mata Pak Arga, ada kilatan misterius yang sulit diartikan. Meskipun Eli merasa bersyukur atas perlakuannya, namun rasa penasaran dan ketidaknyamanan semakin menggelayut dalam hatinya. Seolah-olah ada rahasia besar yang mengitari konveksi Arga, dan Eli berada di tengah-tengahnya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berlalu, dan Eli mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya semakin lemah dan wajahnya yang dulu penuh semangat, kini nampak pucat dan lesu. Kondisinya semakin memburuk seiring dengan berjalannya waktu, membuat teman-temannya dan Pak Arga semakin khawatir. Eli, kenapa kamu terlihat begitu pucat? Apa kamu sedang sakit? Aku tidak tahu, Nov. Tubuhku terasa lelah, dan aku merasa tidak enak badan. Jawab Eli dengan suara lemes. Khawatir dengan kondisi Eli, Novi membawanya ke pusat kesehatan. Setelah melalui berbagai pemeriksaan medis,
Hasilnya mengejutkan. Tidak ada penyakit yang terdeteksi. Dokter sendiri bingung dengan gejala yang dialami oleh Ellie. Hasil pemeriksaan darah dan fisikmu itu normal. Tidak ada tanda-tanda penyakit apapun. Apakah ada stres atau tekanan pikiran baru-baru ini? Tidak ada, Dok. Aku hanya merasa lelah dan tubuhku terasa berat. Dokter mencoba mencari jawaban, tetapi kondisi Ellie semakin memburuk. Beberapa rekan kerjanya mulai mengalami gejala yang serupa, meskipun tidak seintens Alice. Mereka berdua semakin memburuk dalam misteri yang membungkus konveksi Arga. Aku rasa ini bukan sekedar masalah fisik, Nov. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan aku merasa itu terkait dengan pekerjaan kita. Apa kita harus mencari bantuan profesional, El? Mungkin ada paranormal atau orang pintar yang bisa membantu kita memecahkan misteri ini. Ellie mengangguk setuju, merasa bahwa jawaban atas penyakit misterius ini mungkin terkait dengan kejadian aneh yang terus terjadi di konveksi Arga. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan ekstra, berharap bahwa ada seseorang yang bisa memberikan jawaban atas misteri yang semakin mengancam kesehatan dan ketenangan mereka. Dengan tubuh yang semakin lemah dan kesehatan yang semakin menurun, Ellie akhirnya memutuskan untuk pulang ke Pekalongan. Keputusan ini diambil dengan harapan bahwa di kampung halamannya, keadaannya bisa lebih membaik. Ia merindukan kehangatan keluarga dan keteduhan rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, ibunya Tuminah langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ellie. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang semakin kurus memberikan pertanda bahwa sesuatu yang serius terjadi. Ellie, kenapa kamu terlihat begini? Apa yang terjadi, Nak? Aku tidak tahu, Bu. Aku merasa lelah dan tidak enak badan, jawab Ellie dengan suara lemas. Tuminah merasa cemas dan bingung. Ia segera membawa Ellie ke dokter untuk memeriksakan lebih lanjut. Namun seperti sebelumnya, hasil pemeriksaan tidak memberikan jawaban yang jelas. Secara medis, tidak ada masalah yang bisa saya temukan. Namun, melihat kondisi Ellie, sepertinya ada yang sangat membebani pikirannya. Apa yang bisa kita lakukan, Dok? Bagaimana cara membantu anak saya? Gini saja, Bu. Saya sarankan untuk mencari bantuan psikolog atau pakar spiritual. Mungkin ada hal-hal di luar medis yang sedang mempengaruhi kondisi Ellie. Ibunya Ellie mengangguk, merasa harapannya kini terletak pada pencarian bantuan di luar ranah medis. Ia bersama Ellie kembali pulang, membawa beban kekhawatiran yang semakin membebani hatinya. Kembali di rumah, Ellie semakin terpuruk dalam kondisi fisik dan mentalnya. Pulang kampung yang seharusnya membawa ketenangan, justru membawa kekhawatiran dan kebingungan. Apakah misteri yang menyelimuti kehidupannya akan terungkap di kampung halamannya? Ataukah ia akan terus dihantui oleh rahasia yang membayangi? Hari demi hari berlalu, namun kondisi kesehatan Ellie hari demi hari terus berlalu. Namun kondisi kesehatan Ellie semakin memburuk. Meskipun sudah berada di rumah, di tengah kasih sayang keluarga, penyakit misterius ini seolah semakin menyiksa dirinya. Makanan yang biasanya memberikan energi, kini tidak lagi mampu mengembalikan kekuatannya. El, kenapa kamu tidak membaik? Apa yang bisa ibu lakukan untuk membantumu, Nak? Ibu, aku tidak tahu. Tubuhku terasa semakin ringkih dan lemah. Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada aku, Bu. Tuminah merasa bingung dan tidak berdaya. Meskipun mencoba memberikan perawatan terbaik, namun kesehatan Ellie semakin terperosok. Ia mencoba mencari jawaban, berbicara dengan orang-orang di desa, dan bahkan mendatangi dukun atau orang pintar untuk mencari solusi. Namun penyakit ini seakan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan.
Ada kekuatan yang tak kasat mata yang sedang mempengaruhi dirinya. Energi negatif ini sulit diatasi dengan cara-cara biasa, kata orang pintar itu kepada Tuminah. Bagaimana cara mengatasinya? Tolong bantu anak saya, Mbah. Kalian perlu melakukan ritual khusus untuk membersihkan energi negatif ini. Namun yang lebih penting, Ellie harus menemukan kedamaian batinnya sendiri. Ada sesuatu di masa lalunya yang perlu dihadapi, kata orang pintar itu. Dengan penuh harap, Tuminah bersama Ellie menjalani ritual yang disarankan oleh orang pintar tersebut. Namun, setiap usaha yang dilakukan belum juga memberikan perubahan signifikan pada kondisi Ellie. Misteri penyakit ini semakin dalam, dan Tuminah merasa semakin terjebak dalam keputusasaan yang menyelimuti rumah mereka. Di tengah ketidakpastian tentang penyakit misterius yang menyiksa Ellie, Tuminah bermimpi, sebuah mimpi yang menakutkan. Dalam tidurnya, bayangan-bayangan gelap melingkupi mimpi itu, membawa suasana yang mencekam dan menyeramkan. Di dalam mimpi itu, Tuminah melihat Ellie, anak perempuannya, dikelilingi oleh bayangan gelap yang tidak terlihat jelas. Suara-suara aneh dan mendesing seperti bisikan gaib mengisi udara, menciptakan ketegangan yang merambat dalam hati Tuminah. Ibu, tolong aku, Bu. Bu, tolong aku. Bayangan-bayangan gelap itu semakin mendekat pada Ellie, yang nampak terjebak dalam kegelapan. Suara-suara aneh itu semakin nyaring, dan Tuminah merasa dirinya tidak dapat bergerak atau berkata apapun. Kegelisahan dan kecemasan merajai mimpi tersebut, menciptakan suasana yang menakutkan. Ketika Tuminah terbangun, nafasnya tersengal-sengal. Mimpi itu meninggalkan bekas yang dalam pikirannya. Ia merasa gelisah dan cemas, seakan-akan mimpi tersebut adalah sebuah pertanda yang misterius. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus mencari jawaban. Tidak peduli seberapa sulitnya, bisik Tuminah pada dirinya sendiri. Mimpi yang menakutkan itu memberikan dorongan baru pada Tuminah untuk mencari bantuan lebih lanjut. Ia merasa bahwa di balik keanehan yang melingkupi Ellie, ada sesuatu yang perlu diungkap. Dengan tekad bulat, Tuminah bersiap menghadapi misteri yang semakin menguat, berharap bahwa jawaban akan membawa cahaya terang dalam kegelapan yang menyelimuti keluarganya. Dengan penuh keputusasaan, Tuminah membawa Ellie ke berbagai dokter dan rumah sakit, berharap menemukan diagnosa yang tepat untuk penyakit misterius yang semakin menghantui anak perempuannya itu. Namun setiap kunjungan ke tenaga medis tidak memberikan hasil yang diharapkan. Para dokter bingung dan tidak dapat menemukan penyebab dari kelemahan dan penyakit yang menyiksa Ellie. Pemeriksaan darah, tes pencitraan, semuanya normal. Tidak ada tanda-tanda penyakit yang jelas, kata seorang dokter. Kami sudah melakukan berbagai tes dan pemeriksaan, tetapi tidak ada yang menunjukkan kelainan. Kondisi Ellie semakin rumit, kata dokter lainnya kepada ibunya Ellie. Dalam setiap kunjungan, Ellie semakin menurun dan nampak semakin jauh dari kesehatan. Tuminah yang semakin putus asa, mencoba mencari jawaban dimanapun. Ia mendengar tentang seorang spesialis langka yang konon memiliki kemampuan luar biasa dalam mendiagnosa penyakit yang sulit. Sabar ya nak, aku akan mencoba segalanya untukmu. Akan aku bawa kamu ke spesialis yang mungkin bisa membantu kita menemukan penyebab sebenarnya, kata ibunya Ellie. Ellie yang semakin melemah hanya mampu tersenyum lemah sebagai tanggapan. Pencarian diagnosa menjadi perjalanan yang penuh tantangan bagi Tuminah dan Ellie. Kelemahan fisik Ellie semakin nyata, sementara ketidakpastian tentang penyakit misterius yang menyiksa tetap menggelayut di setiap langkah perjalanan mereka. Dengan putus asa mencari jawaban, Tuminah memutuskan untuk mencari bantuan dari Roh Hijam,
seorang dukun yang dikenal sebagai orang pintar di desa mereka. Rohijam memiliki reputasi sebagai seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal goib dan energi-energi yang tidak terlihat. Begini Tumina, saya bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa dalam diri Eli. Ada energi negatif yang sangat kuat, dan itu tidak dapat diabaikan. Apakah jenengan tahu apa penyebab penyakit ini, Pak Rohijam? Kami sudah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Penyakit ini bukanlah penyakit fisik biasa, Bu Tumina. Ada sesuatu yang terkait dengan kejadian-kejadian goib di masa lalu Eli. Saya perlu mencari tahu lebih lanjut untuk memberikan penjelasan yang akurat, kata Rohijam. Rohijam kemudian memulai sesi konsultasi yang penuh dengan ritual dan doa. Ia mencoba memahami sejarah kehidupan Eli, menanyakan tentang kejadian-kejadian khusus yang mungkin terjadi di masa lalu setelah beberapa saat. Ekspresi Rohijam menjadi serius. Begini Bu Tumina, ada hubungan antara pekerjaan Eli di konveksi Arga dan energi negatif yang menyelimutinya sekarang. Saya melihat bayangan-bayangan gelap dan suara-suara aneh yang mengikutinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak Rohijam? Bagaimana kita bisa membersihkan energi negatif ini dan menyelamatkan Eli? Kita perlu melakukan ritual pembersihan yang kuat dan mendalam. Saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan energi-energi gaib untuk mencari tahu penyebab sebenarnya. Namun, ini tidak akan mudah, Bu. Dan kita perlu kesiapan spiritual yang tinggi. Dengan tekad bulat, Tuminah dan Rohijam bersama-sama memulai perjalanan mereka untuk membersihkan energi negatif yang menyiksa Eli. Ritual pembersihan ini menjadi harapan terakhir dalam mencari jawaban atas misteri penyakit yang semakin merajalela. Suasana di ruangan Rohijam menjadi tegang ketika ritual pembersihan sedang berlangsung. Eli tiba-tiba kesurupan oleh kekuatan yang tidak dikenal. Matanya berubah menjadi kosong dan tubuhnya mulai bergerak tanpa kendali. Rohijam segera menyadari bahwa ini bukanlah kesurupan biasa. Siapa yang berbicara melalui Eli? Tunjukkan dirimu, kata Rohijam kepada Eli. Suara yang tidak wajar mulai keluar dari mulut Eli, berbicara dengan nada yang berbeda dan menggunakan kata-kata yang tidak biasa. Aku adalah bayangan dari masa lalu. Aku adalah kegelapan yang menyelinap di dalam konveksi Arga. Aku adalah manifestasi dari ketidakadilan dan dendam, ucap suara makhluk yang ada di tubuh Eli. Rohijam yang berpengalaman dalam berurusan dengan hal goib tetap tenang meskipun terkejut dengan kehadiran kekuatan gelap ini. Siapakah kamu? Dan apa tujuanmu? Aku adalah jiwa yang tertahan di dunia ini. Aku datang untuk menyampaikan kebenaran yang terkubur. Aku adalah saksi bisu dari kecurangan yang telah terjadi di masa lalu. Kami di sini untuk membantu. Ceritakanlah kebenaran apa yang ingin kamu sampaikan. Di konveksi Arga ada kejahatan yang terjadi. Jiwa-jiwa yang tidak bersalah dikorbankan demi keuntungan. Aku adalah salah satu dari mereka, dan dendamku terus menyala, kata makhluk yang ada di tubuh Eli. Dengan bijaksana, Rohijam mencoba memahami kisah goib ini. Ia bertanya lebih lanjut tentang kejadian-kejadian yang menjadi di masa lalu dan bagaimana jiwa-jiwa yang tertahan dapat mendapatkan keadilan. Ketidakadilan itu terjadi di masa lalu, dan aku tidak bisa beristirahat
Aku merasakan penderitaan Eli. Dan aku datang untuk mengungkapkan kebenaran. Hentikan kegelapan ini. Kami akan berusaha membantu. Aku akan mencari cara untuk menyampaikan kebenaran ini dan memberikan keadilan kepada jiwa-jiwa yang tertahan. Namun kamu harus bersedia untuk berdamai dan melanjutkan perjalananmu ke alam lain. Aku bersedia, tetapi kebenaran harus diungkapkan. Roh Hijam melanjutkan ritual pembersihan dengan lebih intens. Eli setelah beberapa saat perlahan-lahan sadar dari kesurupan, tetapi kelelahan yang mendalam terpampang jelas di wajahnya. Roh Hijam dan Tuminah tahu bahwa perjalanan mereka untuk menghadapi misteri ini masih panjang. Namun mereka berkomitmen untuk membongkar kebenaran dan memberikan keadilan kepada jiwa-jiwa yang terkubur dalam kegelapan masa lalu. Setelah pengalaman kesurupan, sikap Eli mengalami perubahan drastis. Ia menjadi lebih tertutup, seringkali berbicara dengan suara yang tidak wajar, dan pandangannya seakan-akan tertuju pada dimensi yang tidak terlihat. Roh Hijam yakin bahwa ini bukanlah keadaan alami dan ada kekuatan gaib yang ikut campur dalam dirinya. Ibu Tuminah, apa yang terjadi pada Eli setelah kesurupan bukan hal yang normal. Ada kekuatan gaib yang masih bersarang dalam dirinya. Kita harus mencari cara untuk mengeluarkannya. Apa yang harus kita lakukan, Pak Roh Hijam? Saya tidak ingin keadaan Eli semakin memburuk. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang kebenaran yang disampaikan oleh makhluk yang ada di tubuh Eli. Setiap langkah yang kita ambil harus hati-hati, dan kita butuh bantuan yang lebih besar untuk melibatkan kekuatan positif. Roh Hijam mulai melakukan ritual khusus untuk membuka jalur komunikasi dengan goib yang ada di dalam diri Eli. Dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang peristiwa traumatis di konveksi Arga, dan bagaimana kebenaran dapat diungkapkan tanpa membahayakan Eli. Kau tidak bisa menghentikan kebenaran. Ini adalah misi yang tidak bisa dihindari. Jika tidak, suasana seperti ini akan menyelimuti mereka yang tidak bersalah. Kami di sini untuk membantu, bukan menghalangi. Tetapi, kamu harus memberikan keleluasaan pada Eli untuk menjalani hidupnya dengan damai. Aku bersedia berdamai jika kebenaran diungkapkan. Mereka yang bersalah harus membayar, kata Eli yang dirasuki oleh makhluk gaib. Perjalanan menuju kebenaran dan keadilan terus berlanjut. Sikap Eli yang berubah dan kehadiran goib dalam dirinya menjadi tantangan besar bagi Tuminah, Roh Hijam, dan Eli sendiri. Mereka harus bersiap menghadapi perjalanan yang penuh rintangan untuk membongkar misteri kelam yang menyelimuti konveksi Arga dan menjaga keamanan jiwa Eli. Suatu sore yang mendung, Pak Yai Salam, tokoh tua di desa di daerah Pekalongan, datang ke rumah Tuminah. Wajahnya penuh kekhawatiran, seolah merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar terjadi pada diri Eli. Tuminah menyambut kedatangan Pak Yai Salam dengan cemas dan penasaran. Ibu, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Bagaimana kabar Eli? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Pak Yai Salam. Iya, Pak Yai. Kami sedang mengalami masa sulit. Eli tiba-tiba jatuh sakit, dan dokter-dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Bahkan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Apa yang dimaksud dengan kejadian aneh, Bu Tuminah? Ceritakan dengan jelas. Tanya Pak Yai Salam kepada Bu Tuminah. Tuminah kemudian menceritakan segala peristiwa yang menimpa Eli, dari kesulitan mendapatkan pekerjaan di kampung halamannya, hingga perubahan sikap dan kejadian-kejadian gaib yang terjadi setelah Eli kesurupan. Ini sungguh luar biasa.
Saya merasa ada kekuatan gelap yang terlibat di sini. Kita harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah mencoba berbagai cara, Pak Yai. Bahkan Pak Rohijam, orang pintar di desa ini pun tidak sepenuhnya bisa menjelaskan. Entahlah, Bu Tumina. Ini bukanlah hal yang biasa. Aku akan berusaha mencari tahu lebih lanjut dan melibatkan orang-orang bijak di desa ini. Mungkin mereka bisa memberikan petunjuk yang kita butuhkan. Tuminah dan Pak Yai Salam bersama-sama merenung tentang kejadian-kejadian yang tidak terduga ini. Mereka menyadari bahwa untuk menghadapi kekuatan gaib yang mengancam Eli, mereka membutuhkan bantuan tidak hanya dari dunia gaib, tetapi juga dari kebijaksanaan para tokoh di desa yang memiliki pengetahuan tentang tradisi dan warisan nenek moyang. Pak Yai duduk di ruang tamu Tuminah, merenung sejenak. Ia merasakan kehadiran energi negatif yang sulit dijelaskan. Ekspresinya serius, dan pandangan matanya terfokus pada pintu kamar Eli yang tertutup. Ibu Tuminah, saya merasakan ada energi negatif yang sangat kuat dalam tubuh Eli. Saya ingin jenengan mengamati dengan cermat tanda-tanda keanehan pada anaknya jenengan. Apa yang seharusnya saya perhatikan, Pak Yai? Saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal gaib. Perhatikan saja. Perhatikan perilakunya, bahasa tubuhnya, dan mungkin ada suara-suara atau kejadian aneh di sekitarnya. Energi negatif ini bisa memanifestasikan dirinya dengan berbagai cara. Tuminah menarik nafas dalam-dalam, mencoba memahami petunjuk dari Pak Yai Salam. Ia mulai mengamati Eli dengan cermat, mencatat setiap keanehan yang mungkin menjadi pertanda adanya energi negatif. Beberapa saat kemudian, Tuminah melihat Eli yang sedang duduk di sudut ruangan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya yang dulu bersinar kini tampak redup. Pak Yai, sepertinya Eli sering berbicara dengan suara yang tidak biasa, dan matanya terlihat kosong. Ini sangat mengkhawatirkan, Pak Yai. Saya yakin bahwa ini bukanlah keadaan alami. Energi negatif ini mencoba berkomunikasi melalui dirinya. Kita perlu tindakan lebih lanjut. Pak Yai Salam lalu mengajak Tuminah untuk berkonsultasi dengan Rohijam dan menginformasikan perkembangan terbaru. Bersama-sama mereka berusaha memahami lebih dalam tentang kehadiran energi negatif yang menghantui Eli dan berupaya mencari cara untuk membersihkan serta membantu anak tersebut menemukan kesembuhan dalam batinnya. Perasaan tidak nyaman semakin terasa, tetapi mereka berdua yakin bahwa dengan bersatu mereka dapat mengatasi tantangan ini. Waktu terus berlalu dan Eli semakin sulit dihubungi, seperti terjebak dalam dimensi lain. Ia menjadi semakin tidak responsif terhadap panggilan atau upaya komunikasi dari keluarganya. Tuminah, Pak Yai, dan bahkan Rohijam berusaha dengan segala cara. Namun Eli tampaknya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dunia ini. Ibu Tuminah, ini semakin menjadi masalah serius. Eli seakan-akan terputus dari dunia kita. Kita perlu mencari cara untuk membawanya kembali. Saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Pak Yai. Setiap upaya kita sepertinya membuatnya semakin menjauh. Kita harus mencari tahu apa penyebabnya terputusnya komunikasi ini. Rohijam, apakah kamu memiliki ide atau saran? Ini bisa jadi karena kehadiran energi negatif yang semakin kuat, Pak Yai. Hal gaib yang berada dalam dirinya mungkin mencoba menegosiasi Eli dari dunia ini. Kita perlu meresapi lebih dalam dan mencari tahu cara memecah situasi ini. Jawab Rohijam pada Pak Yai Salam. Tetapi upaya mereka untuk memahami penyebab terputusnya komunikasi dengan Eli terus berakhir dengan kegagalan.
Eli seperti tersesat di antara dua dunia, tidak lagi merespon panggilan atau interaksi fisik. Aku merasa seperti kehilangan Eli, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Bagaimana kita bisa membantunya? Kita tidak boleh menyerah, Bu. Kami akan terus mencoba mencari bantuan dari para tetua dan orang-orang bijak di desa ini. Mungkin ada rahasia yang dapat membantu kita membuka pintu antara dunia Eli dan dunia kita, kata Pak Yai Salam kepada ibunya Eli. Dengan hati yang berat, keluarga dan orang-orang yang peduli di sekitar Eli berkomitmen untuk terus berjuang dan mencari cara untuk membantu Eli kembali ke dunia nyata. Mereka tahu bahwa tantangan ini semakin kompleks, tetapi tekad mereka tidak pernah luntur. Setelah melakukan meditasi dan ritual khusus, Rohijam duduk di hadapan Tuminah dan Pak Yai Salam dengan wajah yang serius. Matanya yang dalam mencerminkan perjalanan spiritual, dan suara yang lembut memecah keheningan ruangan. Saya mencoba terhubung dengan alam gaib, dan sayangnya, kabar yang saya terima tidak menggembirakan. Jiwa Eli tertahan di Jakarta. Tertahan di Jakarta? Apa artinya itu, Pak Rohijam? Ada kekuatan gaib yang menyebabkan jiwa Eli tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Sesuatu di sana menahan Eli, dan keberadaannya terkurung oleh energi yang sangat kuat, kata Rohijam kepada Eli dan juga Pak Yai Salam. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya, Pak Rohijam? Tanya Pak Yai Salam kepada Rohijam. Kita perlu memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi di Jakarta. Ada kemungkinan bahwa kejadian di konveksi Arga terlibat dalam penahanan jiwa Eli. Saya akan mencoba menyelidiki lebih lanjut dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Rohijam kemudian memandang Tuminah dan Pak Yai dengan tatapan penuh makna. Dan Rohijam kembali berkata, saya minta maaf, tetapi perjalanan ini tidak akan mudah. Kita perlu menghadapi kekuatan gelap yang mungkin telah berakar di Jakarta. Kalian harus siap menghadapi resiko dan bahaya yang mungkin timbul, kata Rohijam. Tuminah dan Pak Yai Salam saling pandang, tetapi tekad mereka tidak goyah. Mereka telah terlibat dalam perjalanan ini untuk menyelamatkan Eli, dan tidak ada halangan atau ancaman yang dapat menghentikan mereka. Kami siap, Pak Rohijam. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Kami tidak akan mundur dari perjuangan ini, jawab Pak Yai Salam. Rohijam pun mengangguk, menunjukkan penghargaannya terhadap tekad mereka. Perjalanan untuk membawa kembali jiwa Eli dan mengungkap misteri di balik penahanan gaib di Jakarta kini menjadi fokus utama mereka, meskipun tantangan yang menanti masih merupakan misteri besar. Pak Yai Salam duduk di teras rumah Tuminah. Wajahnya dipenuhi dengan kerinduan dan kekhawatiran. Melihat ketegangan di wajah Tuminah dan Rohijam, ia menyadari bahwa mereka perlu melakukan langkah-langkah yang lebih kuat untuk membantu jiwa Eli yang terjebak. Kita perlu mencoba sesuatu yang lebih intens. Saya rasakan kita mengadakan pengajian di rumah ini dengan doa dan ritual khusus. Mungkin kita dapat membantu jiwa Eli untuk kembali ke dunia yang seharusnya. Pengajian? Iya, Pak Yai. Mudah-mudahan ini bisa membantu, Pak Yai. Iya, Bu Tuminah. Doa memiliki kekuatan yang besar. Pengajian adalah cara kita meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk membimbing jiwa yang terjebak. Kita harus bersatu dengan komunitas kita dan memohon perlindungan serta petunjuk. Saya setuju, Pak Yai. Energinya harus kita salurkan melalui doa dan ritual yang melibatkan banyak orang. Kekuatan kolektif dapat membuka pintu yang terkunci. Mendengar saran Pak Yai, mereka segera menyusun rencana
untuk mengadakan pengajian di rumah Tuminah. Berita tentang upaya pengusiran ini segera menyebar di seluruh desa, dan para tetangga serta warga desa lainnya bersedia untuk bergabung. Pada malam pengajian, suasana hati yang tegang memenuhi rumah Tuminah. Orang-orang berkumpul di halaman, membentuk lingkaran, dan membawa harapan serta doa untuk jiwa Eli yang terjebak di Jakarta. Tuminah, Pak Yai, Rohijam, dan para tetua desa memimpin upacara dengan penuh keimanan. Ya Allah, limpahkanlah cahayamu kepada jiwa yang terjebak ini. Hapuslah segala kegelapan yang menyelimutinya. Jadikanlah pengajian ini sebagai sarana untuk membantu Eli kembali ke pangkuanmu. Suasana pengajian dipenuhi dengan bacaan ayat suci dan doa-doa yang mendalam. Energinya berkumpul dan menyatu, membentuk gelombang spiritual yang kuat. Semua yang hadir merasakan kekuatan kebersamaan dan harapan yang tulus. Rohijam dengan mata tertutup, merasakan arus energi yang berkumpul. Ia merentangkan tangannya ke arah langit, memohon bantuan dan petunjuk. Mereka semua bersatu, berharap bahwa upaya ini akan membuka pintu bagi jiwa Eli yang tertangkap di antara dua dunia. Setiap malam rumah Tuminah menjadi tempat pengajian dan ritual pengusiran yang dihadiri oleh ustadz dari desa. Lingkaran cahaya lilin memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang hikmat dan penuh spiritualitas. Ustadz memimpin ritual ini dengan penuh keyakinan, membacakan ayat-ayat suci dan melakukan langkah-langkah khusus untuk membantu jiwa Eli kembali ke tubuhnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berkumpul di sini untuk membantu jiwa yang terjebak. Semoga doa-doa ini menerangi jalan untuk membimbing jiwa Eli kembali ke dunia ini, ucap Pak Yai dan para ustadz. Para hadirin membaca doa dengan khusyuk, berharap bahwa kekuatan doa mereka dapat menembus dimensi yang memisahkan Eli dengan dunia nyata. Rohijam, Tuminah, dan Pak Yai menyertakan doa-doa khusus yang mereka pelajari dari tradisi nenek moyang mereka. Kita harus bersatu dalam niat dan keyakinan. Jiwa Eli membutuhkan kita untuk membimbingnya pulang. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Allah dalam upaya ini, kata Rohijam kepada para hadirin. Setiap malam, ritual pengusiran dilakukan dengan penuh ketekunan dan semangat. Kami berdoa agar jiwa yang terjebak kini merasakan cahaya kebenaran dan mengikuti jalan pulangnya. Semoga kegelapan yang menyelimutinya dapat terang benderang oleh sinar kasih sayang Allah. Malam demi malam berlalu, dan upaya ini menjadi bukti nyata kekuatan kebersamaan dan keyakinan. Setiap langkah ritual membawa mereka lebih dekat dengan pembebasan jiwa Eli. Meskipun masih ada tantangan dan rintangan, mereka terus berusaha dengan penuh tekad untuk membawa pulang jiwa yang tersesat di kota Jakarta. Dan sayangnya, meskipun segala upaya dan doa telah dilakukan, Eli semakin lemah dan tubuhnya semakin tidak bisa dihuni. Hari demi hari berlalu tanpa adanya perubahan positif. Ketenangan yang diharapkan tidak kunjung tiba, dan kehadiran jiwa Eli semakin memudar. Pergelangan tangannya yang dulu lincah dalam menangani kain, kini terbaring lemah. Matanya yang dulu penuh semangat kehilangan kilau, dan suara yang dulu riang, kini hanya sisa-sisa bisikan lemah. Tuminah, Pak Yai, Rohijam, dan seluruh warga desa merasa duka yang mendalam melihat perjuangan Eli yang berakhir dengan kelemahan yang tak terkalahkan. Eli anakku, maafkan ibu karena tidak bisa membawamu pulang. Maafkan ibu karena tidak bisa melindungimu, nak. Pak Yai mencoba memberikan kekuatan kepada Tuminah, sementara Rohijam merenung, berusaha memahami alasan kegagalan semua upaya yang telah dilakukan. Ini adalah ujian yang sulit bagi kita semua, Bu Tuminah.
kita telah berusaha sekuat tenaga. Namun kehendaknya berbeda. Eli akan pergi untuk selamanya, kata Pak Yai Salam kepada Tuminah. Saya merasa kehilangan, tetapi kita tidak bisa menentang takdir. Semua upaya kita memiliki makna, dan semoga Eli menemukan kedamaian di alam selanjutnya, kata Roh Hijam. Rasa duka dan kehambaan menyelimuti rumah Tuminah dan seluruh desa. Meskipun kepergian Eli membawa kesedihan, namun juga menjadi pelajaran berharga tentang keterbatasan manusia di hadapan kekuatan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Malam itu, rumah Tuminah ditempeli lampion-lampion kecil yang menyala. Doa-doa terakhir dipanjatkan untuk jiwa Eli yang kini telah bebas dari belenggu tubuh yang sakit. Meskipun tidak lagi hadir di dunia fisik, semangat Eli akan tetap hidup di kenangan dan doa-doa mereka yang mencintainya. Di saat-saat terakhir Eli, ketika udara malam menyelimuti rumah Tuminah dengan keheningan, Tuminah merasakan adanya kehadiran yang lembut, seakan-akan angin malam membawa bisikan yang membawa damai. Tuminah duduk di samping tempat tidur Eli yang kini tenang. Matanya yang sayu mencerminkan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Namun di tengah-tengah kesedihan itu, ada kelegaan karena Eli kini bebas dari penderitaan. Tiba-tiba, di keheningan malam yang sunyi, Tuminah merasakan sentuhan ringan di pundaknya. Sebuah bisikan yang lembut mengalun di telinganya, seakan-akan suara Eli yang tenang dan penuh cinta. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Tolong jangan bersedih. Aku telah menemukan kedamaian di sini, kata bisikan itu. Tuminah meskipun sedih, merasakan kehangatan dalam bisikan itu. Ia tahu bahwa Eli telah melepaskan diri dari belenggu tubuh yang sakit dan kini merasakan kebahagiaan yang sejati. Eli anakku, ibu akan selalu mencintaimu, nak. Semoga kau bahagia di tempat yang baru. Bisikan itu semakin lama semakin redup. Seiring dengan perlahan meninggalnya Eli, tangisan pilu keluarga Eli terdengar di tengah malam yang sunyi. Meskipun kepulangan Eli telah membawa kedamaian, namun rasa kehilangan tetap membekas di hati mereka. Setelah kepergian Eli, desa itu mengenangnya sebagai gadis yang penuh semangat dan kreativitas. Cerita misterius tentang hidup dan kepulangannya menjadi pembicaraan di seluruh desa. Tuminah yang tetap kuat, meskipun hatinya hancur, menjalani hari-harinya dengan penuh kenangan akan anaknya. Pak Yai Salam terus menjadi penasehat bijak di desa, memimpin dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Roh Hijam, meskipun tidak dapat menyelamatkan Eli, tetap menjadi orang pintar yang dihormati, membantu orang-orang di desa menemukan kedamaian dan jawaban atas misteri kehidupan mereka. Desa daerah Pekalongan itu menjadi lebih waspada terhadap kekuatan gaib dan tradisi kuno diperkuat untuk menjaga keseimbangan dengan alam spiritual. Pengalaman tragis Eli menjadi peringatan bahwa dunia ini masih menyimpan misteri yang tidak semua orang dapat memahami. Sementara itu di kota Jakarta, konveksi Arga tetap beroperasi seperti biasa. Namun beberapa pekerja dan karyawan yang mengetahui cerita misterius tentang Eli sering merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitar konveksi tersebut. Beberapa di antara mereka memilih untuk menjauhkan diri dari ruangan yang terasa angker. Cerita Eli, gadis penjahit yang menjadi tumbal kekuatan gaib di konveksi, terus bergema di benak orang-orang yang mengenalinya. Misteri dan kesedihan yang terkandung dalam kisah menjadi pelajaran tentang kompleksitas kehidupan dan dunia yang seringkali sulit dijangkau oleh akal manusia. Meskipun Eli telah berpulang, namun cerita tentang gadis jelita yang menjadi tumbal bos konveksi tetap hidup. Dikenang sebagai kisah yang mengajarkan tentang kekuatan kasih sayang, ketabahan, dan bagaimana manusia berhadapan dengan misteri kehidupan. Cerita ini diambil dari kisah nyata dan semua nama tokoh dan tempat semua disamarkan. Dan cerita ini selesai sampai di sini.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan dimudahkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.